Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami karena kasih-Mu yang tiada habis-habisnya buat hidup kami Tuhan. Kau berikan hari yang baru di hari ini. Berbicaralah Bapa, apa yang Kau mau buat diri kami agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Perlakukanlah dengan adil. Ulangan 24 ayat 14 sampai dengan 18. Janganlah engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin. Baik ia saudaramu maupun pendatang di negerimu di kotamu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Karena ia orang miskin dan hidupnya bergantung pada upah itu. Jangan sampai ia berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya. Juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak pendatang dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, tidak semua orang bisa diandalkan di dalam hal mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang lemah. Justru sebaliknya, ada kesan bahwa orang-orang yang lemah dan miskin selalu menjadi sasaran dari penguasa atau yang di atasnya. Masih segar diingatan kita gelombang unjuk rasa di sejumlah wilayah yang ada di tanah air saat ini. Sudah 10 hari yang menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap beragam kebijakan dan persoalan di tanah air. Juga gagalnya negara mengasihi, memperhatikan, dan melindungi rakyatnya. Alih-alih menunjukkan hal yang baik, justru sebaliknya, pemerintah dan DPR perlu segera memulihkan kepercayaan publik lewat langkah nyata pembenahan di segala lini. Mengasihi dan memperhatikan rakyatnya yang lemah, yang di mana rakyatnya yang lemah tersebut selalu menjadi objek dan kepentingan dari penguasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang beranggapan bahwa mereka berada di kelas yang lebih tinggi, sehingga mereka menganggap orang-orang lain berada di bawah mereka dan dapat diperlakukan dengan semena-mena. Mereka tidak sadar bahwa mereka sama-sama manusia. Mereka tidak sadar bahwa mereka sama-sama ciptaan Tuhan yang mulia. Mungkin kebiasaan ini sudah menjadi umum di negara kita. Bukan saja di kalangan orang yang tidak percaya, tetapi juga di sekitar orang-orang Kristen. Memperlakukan orang kecil dengan seenaknya. Itu sudah dianggap biasa. Bagaimana kita menjadi saksi yang hidup bagi mereka. Menjadi saksi bukan saja berlaku ketika kita berada bersama dengan orang-orang yang selevel. Atau ketika kita berada di luar rumah. Dimanapun kita berada, kepada siapapun kita harus tetap menjadi saksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara dengan jelas mengenai mereka yang lemah dan miskin. Allah selalu mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak memperlakukan mereka dengan seenaknya. Dan tidak menyalahgunakan golongan lemah dan terpinggirkan ini untuk keuntungan mereka sendiri.
Sebaliknya mereka harus memperlakukan orang lemah dengan penuh hormat dan belas kasihan. Jika kita sebagai orang percaya gagal memperlakukan mereka dengan adil dan benar, maka Allah akan mendatangkan hukuman bagi kita. Yakobus 5 ayat 1-6. Allah punya perhatian khusus bagi mereka yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, kita yang sudah tahu kebenaran, hendaklah jangan dengan mudah mengikuti pandangan umum yang mungkin saja menghalalkan segala cara untuk memeras, menindas, dan memperlakukan mereka yang lemah dengan seenaknya. Dari Allah kita akan menerima yang setimpal dengan perbuatan kita, sebab Allah tidak pernah memandang bulu dan Allah tidak diam. Di hadapannya tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Ia mengasihi semua orang. Ia melayani dan memperhatikan mereka yang lemah. Ia tidak pernah memandang orang-orang kecil sebagai kelompok yang tidak pantas bergabung dengan orang-orang terpandang. Bagi Allah hanya ada dua jenis manusia yang melakukan firman Allah, satu, dan yang satu lagi manusia yang tidak melakukan firman Allah atau golongan hitam. Manusia yang melakukan firman Allah dengan taat, dan manusia yang tidak melakukan firman Allah melupakan Allah. Sudahkah Anda melakukan seperti apa yang Yesus lakukan? Melakukan kebenaran, mengasihi semua orang, dan selalu memperlakukan mereka dengan adil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, aku berterima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang selalu memperlakukan anak-anak-Mu dengan adil. Biarlah aku juga bisa memperlakukan hal yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena Engkau sudah menyatakan keadilan-Mu di dalam hidupku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Sadarkan Tuhan penguasa-penguasa di atas untuk lebih empati, lebih memperhatikan rakyatnya yang miskin dan susah dengan golongan lemah ini, dan memperlakukannya dengan adil. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Perlakukanlah semua sesama kita seperti juga Allah memperlakukan mereka. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.